Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 4? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anakku, kali ini kita kembali lagi ya bertemu dengan Ustazah Nisfur. Kali ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku masih ingat ya pembelajaran yang pernah kalian dapat di kelas sebelumnya tentang pengukuran panjang dan berat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Ustazah sampaikan dulu ya KD atau kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu yang pertama yaitu KD 3.3, menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. KD 4.3, menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengukuran panjang menggunakan satuan baku dan konversi satuan baku. Nah, anak-anakku, untuk memulainya coba perhatikan gambar ini. Sudah kelihatan ya dari gambar tersebut ada gambar Rahman dan Ayah sedang bermain tangkap bola. Rahman dan Ayah berdiri dengan jarak 6 meter 200 cm. Ayah melempar bola ke arah Rahman. Lalu Rahman menangkap bola itu dan mengembalikan ke arah Ayah. Ternyata bola itu jatuh pada jarak 4 meter 300 cm dari Rahman. Nah, berapa meter lagi jarak yang dibutuhkan bola agar sampai ke tempat Ayah? Nah, anak-anakku, untuk mengetahui berapa meter lagi berarti kita harus mengetahui panjangnya. Nah, sebelumnya anak-anakku masih ingat alat ukur yang digunakan untuk panjang? Ya, coba perhatikan. Untuk mengukur panjang suatu benda dapat kita menggunakan alat ukur sebagai berikut. Ada penggaris. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Yang kedua ada meteran pita. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang dan lebar kain. Yang ketiga ada meteran saku atau rol kecil. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang dari meja, pintu, jendela, almari, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada alat ukurnya namanya meteran rol besar. Biasanya ini digunakan untuk mengukur panjang atau lebar dari tanah. Nah, setiap alat ukur tersebut umumnya memiliki skala terkecil dalam cm atau mm. Coba anak-anakku perhatikan gambar penggaris berikut. Garis-garis yang panjang digunakan untuk skala cm, sementara garis-garis yang pendek digunakan untuk skala milimeter. Coba perhatikan gambar garisnya atau penggaris di sini. Nah, terlihat ya kalau garis yang panjang itu digunakan untuk skala cm dan garis yang pendek digunakan untuk skala milimeter. Nah, setelah kita belajar tentang alat ukur untuk panjang, selanjutnya kita akan belajar tentang satuan baku untuk panjang. Siapa yang masih ingat? Ada apa saja? Iya, ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, anak-anakku, selain dari satuan baku, kira-kira ada tidak ya satuan tidak baku?
Iya ada, yaitu ada jengkal, hasta, langkah kaki, ada depa, korek api, dan yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur panjang sebuah pensil dengan menggunakan penggaris? Langkah yang pertama, kita sejajarkan pensil yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Langkah yang kedua, salah satu ujung pensil tersebut kita letakkan lurus dengan garis angka 0 pada penggaris. Coba diperhatikan gambarnya ini, ada pensil dan penggaris. Sudah? Nah, pada garis di atas, ujung pensil berimpit dengan angka 6 lebih 4 garis pendek. Ingat, kalau garis panjangnya tadi untuk skala cm dan garis pendeknya untuk skala milimeter. Berarti panjang pensil tersebut adalah 6 cm 4 mm. Nah, anak-anakku tadi sudah paham dengan materi yang tadi. Nah, sekarang kita ukur benda nyatanya ya. Ini Ustazah punya penggaris dan kertas origami. Kita ukur langkah yang pertama tadi, kita sejajarkan penggaris dengan bendanya tadi ya. Kita sejajarkan terlebih dahulu. Seperti ini. Salah satu ujung dari bendanya kita himpitkan di angka 0 atau garis yang menunjukkan angka 0. Berarti di sini ya. Nah, kalau sudah sejajar dan berimpit dengan angka 0, garis ini loh, garis panjangnya yang angka 0, kita lihat ke sini. Nah, sampai berapa panjangnya? Kita taruh sini. Sampai berapa ini? Kelihatan? Sampai panjangnya di garis panjang 16. Tadi masih ingat kalau garis panjang berarti masih di cm. Berarti panjang dari kertas ini adalah 16 cm. Bagaimana anak-anakku, untuk materi yang pertama sudah ya tentang pengukuran panjang menggunakan satuan baku. Selanjutnya kita belajar tentang materi yang kedua, yaitu konversi satuan panjang. Nah, perhatikan tangga satuan panjang ini. Ini sudah pernah kalian dapat ya di kelas sebelumnya. Yang pertama, tangga yang paling atas ada kilometer. Terus ada hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Nah, setiap turun satu tangga dikalikan dengan 10. Sedangkan setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Nah, coba diperhatikan. Ketika turun satu tangga berarti dikalikan dengan 10. Nah, kalau turun 2 tangga dikali berapa ya? 200. Salah, kalau turun 2 tangga berarti dikalikan 100. Ingat, ketika turun 1 berarti nolnya ini ada 1. Ketika turun 2 berarti nolnya ada 2. Dan bilangan depannya selalu sama, yaitu 1. Jadi kalau turun 3 tangga berarti dikalikan 1000. Turun 4 tangga dikali berapa? Iya, pintar, dikali 10.000 dan seterusnya. Itu untuk keterangan yang untuk turun tangga atau dikalikan dengan 10. Sekarang yang untuk naik tangga. Keterangan yang pertama, untuk naik satu tangga maka dibagi dengan 10. Jika naik 2 tangga dibagi dengan 100. Naik 3 tangga dibagi dengan 1000. Naik 4 tangga dibagi dengan 10.000. Begitu juga dengan seterusnya. Inilah anak-anak
anak-anakku, untuk lebih jelasnya, yuk kita coba contoh soal berikut ini. Anak-anakku masih ingat ya dengan tanda satuan panjang tadi, yaitu ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tangga dikali 10, sedangkan setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Langsung saja dengan contoh yang pertama. Ada 1 km sama dengan berapa HM? Kita tuliskan kembali 1 km. Ini juga 1. Ingat, karena km dirubah menjadi HM, km dirubah menjadi HM. Naik apa turun? Ya turun. Turun berapa tangga? 1. Kalau turun 1 tangga berarti dikalikan dengan 10. 1 dikali 10 berapa? Ya 10. Jadi 1 km sama dengan 10 HM. Ustazah kasih keterangan ya, karena turun 1 tangga, supaya kalian bisa mengingatnya. Bagaimana, paham? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ada 3 meter berapa sentimeter? Sama langkahnya kita tuliskan kembali bilangan yang satuannya meter, berarti 3. Kita tuliskan juga 3. Nah, karena ini meter diubah ke sentimeter, kita lihat tandanya. Meter diubah ke sentimeter. Turun apa naik? Ya turun. Turunnya berapa tangga? 2, yaitu 1, 2. Berarti turun 2. Kalau turun berarti dikali. Masih ingat yang tadi kalau turun 2 berarti hasilnya dikali berapa? 20. Salah. Ingat, kalau turun 2 berarti nolnya yang 2. Angka depannya tetap 1. Berarti dikali angka depannya tetap 1, nolnya sebanyak 2 kali. Berarti dikali 100. Berarti 3 dikali 100 hasilnya 300. Jadi 3 meter sama dengan 300 cm. Kira-kira karenanya apa ya? Iya, karenanya turun berapa tangga tadi? Iya, 2. Turun 2 tangga. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham dengan 2 contoh soal yang tadi? Sip. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu ada 5 km ditanya berapa sentimeter. Kita tuliskan kembali 5. Di sini juga 5. Nah, bagaimana dengan operasinya? Apakah menggunakan perkalian atau pembagian? Kita coba lihat ke tangga tadi, ya. KM dirubah sampai ke CM. KM ke CM berarti naik apa turun? Iya, turun. Turunnya berapa tangga? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti turun 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 tangga. Ingat, kalau turun berarti diapakan operasinya? Iya, betul, dikali. Berapa? Iya, 100.000. Berarti tinggal kita kalikan 5 dikali 100.000. Hasilnya adalah 500.000. Jadi 5 km sama dengan 500.000 cm. Perlu dikasih karena? Coba saja pengen ngecek. Kalau seperti ini karenanya apa ya? Iya, karena turun. Berapa tangga? 5 tangga. Bagaimana
sudah bisa? Sekarang kita lanjut untuk soal keempat. Ada 10 HM berapa kilometer atau 10 hektometer berapa kilometer? Sama, kita tuliskan dulu bilangannya 10. 10 hektometer menjadi kilometer. Kita lihat, hektometer menjadi kilometer, naik atau turun? Ya naik satu tangga. Berarti kalau naik satu tangga, berarti 10 ini tadi naik. Berarti dibagi dengan 10. Berarti 10 dibagi 10 hasilnya 1. Jadi 10 hektometer sama dengan 1 kilometer. Karenanya apa anak-anak? Karena naik 1 tangga. Paham ya? Selanjutnya, soal yang kelima. Contoh soal yang kelima, ada 3000 cm berapa meter? Kita tuliskan ulang lagi, 3000 cm diubah ke meter. Naik atau turun? Centimeter ke meter. Naik. Saya tuliskan dulu 3000 karena naik berarti dibagi. Naiknya berapa? Coba kita cek. Sentimeter ke meter. Berarti naik berapa? 1, 2. Berarti naik sebanyak 2 tingkat. Kalau naik sebanyak 2 tingkat, berarti dibaginya berapa? Iya, 100. Jadi 3000 dibagi 100 hasilnya berapa? Berarti 30 meter. Jadi 3000 cm sama dengan 30 meter. Bagaimana? Sudah paham? Oke, sampai soal yang terakhir. Semangat. Yang terakhir, ada 2500 meter berapa kilometer? Ditulis ulang, 2500 meter. Meter atau kilometer? Kita lihat, meter, mana meter? Oh ini ya. Meter sampai kilometer. Berarti naik apa turun? Naik. Naik, ingat ya, naiknya berapa tingkat atau berapa tangga? M ke DAM 1, ke sini ke HM 2, ke KM 3. Berarti karena naik, berarti 2500 dibagi, naik berapa tadi? 3 ya, ini tangan Ustazah masih 3 berarti dibagi berapa? 1000. 3 berarti nolnya sebanyak 3. Berarti 2500 dibagi 1000 berapa? Ustazah tuliskan seperti ini dulu. Yang kemarin sudah masih ingat ya pelajaran tentang pecah. Nah ini bagi, tanda bagi itu artinya juga sama dengan per dalam pecahan ya. Berarti 2500 dibagi atau per 1000. Nah 2500 dibagi 1000. Boleh Ustazah coret? Ketika Ustazah mencoret 01 di pembilang, berarti yang penyebut juga harus dicoret 1. Ustazah akan menyoret 1 lagi yang pembilang, berarti penyebutnya juga. Berarti tinggal 25 per 10. Masih ingat ini dalam bentuk pecahan biasa, bisa dirubah ke bentuk desimal. Karena per 10 berarti di belakang koma ada 1 angka. 25 bagi 10 berapa? Iya, 2,5 km. Jadi 2500 meter hasilnya atau dirubah menjadi km adalah 2,5 kilometer. Karena tidak usah tulis ya, kan di sini sudah ada
ada beberapa yang Ustazah tulis untuk memastikan supaya anak-anakku masih ingat. Duh, ini kenapa kok dibagi? Ini kenapa dibagi 10? Ini Ustazah kasih karena naik 1 tambah. Yang ini jelas dibagi 100, berarti kira-kira naik berapa tadi? Iya, naik 2 tambah dan selanjutnya. Bagaimana anak-anakku, sudah paham ya dengan penjelasan yang sudah Ustazah sampaikan tadi? Ya, hari ini kita sudah belajar banyak ya, yaitu 2 materi. Yang pertama, pengukuran panjang dengan menggunakan satuan baku. Dan yang kedua, yaitu dengan mengkonversi satuan panjang. Anak-anakku, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku dan untuk Ustazah juga. Untuk anak-anakku, kalau kalian ingin bisa, maka di rumah jangan lupa untuk terus berlatih. Kalian bisa berlatih di buku paket yang ada di rumah ya. Banyak sekali contoh-contoh soal yang ada di situ. Anak-anakku, kita akhiri belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah mohon maaf jika selama mengajar bersama kalian ini Ustazah ada salah-salah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.